Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saad, NPM 1840302052. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Fazzi Mamdani, judulnya Aplikasi Metode Fazzi Mamdani untuk Pemilihan Tebu Berkualitas pada Produksi Gula. Ini adalah jurnal yang saya gunakan. Jurnal terbitnya 2020. Latar belakang penelitian. Pada masa sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan gula selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini memaksa produksi gula nasional pun harus ditingkatkan. Namun, pada kenyataan, produksi gula nasional tetap akan mampu menuruti pemerintah atau konsumsi masyarakat, sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor gula dari negara lain. Rendahnya produksi gula nasional disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya penurunan luas area tanaman, penurunan produktivitas lahan, rendahnya rendemen industri gula nasional, serta efisiensi pabrik gula yang masih rendah. Efisiensi yang terjadi pada pabrik gula nasional indikasinya tampak pada kualitas pasokan bahan baku tebu, yaitu rendemen yang masih rendah. Kualitas tebu seringkali menjadi kendala dalam proses produksi gula karena penentuan kualitas masih menggunakan metode konvensional. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui aplikasi metode Fazzi Mamdani untuk pemilihan tebu berkualitas pada produksi gula. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu untuk membangun sebuah aplikasi yang mengimplementasi metode Fazzi Mamdani untuk pemilihan tebu yang berkualitas pada produksi gula. Solusi yang ditawarkan. Jadi, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi rendahnya produksi gula nasional yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti penurunan luas area tanaman, penurunan produktivitas lahan, dan rendahnya rendemen industri, serta efisiensi pabrik gula masih rendah, yaitu mengaplikasikan metode Fazzi Mamdani untuk pemilihan tebu yang berkualitas pada produksi gula. Model Fazzi yang digunakan. Model Fazzi yang digunakan yaitu model Fazzi Mamdani, yaitu model Fazzi Mamdani yang sering dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini Mamdani sering digunakan dalam aplikasi karena strukturnya yang sederhana, yang menggunakan operasi min-max atau max product (Kusuma Dewi 2002). Jadi, pada penelitian ini menggunakan metode Mamdani, sering yang dikenal dengan nama Max-Min. Selanjutnya, fusifikasi. Fusifikasi yaitu suatu proses yang mengubah suatu masukan dari bentuk tegas script atau menjadi Fazzi variabel linguistik yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan Fazzi dengan satu fungsi keanggotaan yang masing-masing. Selanjutnya, rule-based inference system. Berdasarkan pada analisis kebutuhan sistem, maka dibuatlah diagram alir proses terjadi pada sistem Fazzi yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah diagram sistem Fazzi. Diagram sistem Fazzi. Ini yang dimulai dari star, turun variabel Fazzi. Di variabel Fazzi ini terbagi menjadi 3 variabel, yaitu kualifikasi himpunan kemanisan, kualifikasi himpunan kebersihan, kualifikasi himpunan kesegaran. Setelah 3 kualifikasi ini, selanjutnya turun ke bentuk fungsi keanggotaan
Bentuk fungsi keanggotaan itu seperti manis, sangat manis, dan terlalu manis. Seperti itu fungsi keanggotaannya. Hitungan daerah keanggotaan di variabel nanti nih kasih grafik dalam bentuk hitungan derajat keanggotaan. Lanjut aplikasi fungsi aplikasi pada aturan, lanjut komposisi aturan, lanjut ke divisifikasi, lanjut ke kualitas tebu, lalu selesai. Oke, selanjutnya aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi aplikasi yang digunakan adalah fungsi min, minimum. Dapat dilihat pada gambar di sini. Ini adalah tahap-tahap. Ini aplikasi operator aplikasinya. Tahap di sini yang diarsir bagian di sininya. Ini naik ini ke 0,7 kayaknya nih. Lalu di sini juga jagungnya naik ke rendah. Ini lebih yang terlalu rendah, dikurang. Lalu untuk status kesehatan buruknya, grafiknya ini yang diarsir, ini yang dibuang. Ini tahap 3 N panjang, badan jagung N berat, badan kurang, dan status kesehatan atau buruk. Selanjutnya komposisi aturan. Komposisi aturan dari hasil aplikasi implikasi dari setiap aturan. Selanjutnya pada metode Mamdani menggunakan metode Max untuk melakukan komposisi antara semua aturan. Pada metode Max, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum antara kemudian menggunakan untuk modifikasi daerah fuzzy untuk mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR union. Selanjutnya diversifikasi, penegasan. Input dari proses diversifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, sehingga jika dapat diberikan suatu himpunan dalam rangka tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai trip tertentu sebagai output, dapat dilihat pada gambar. Inilah daerah tadi diarsir pada daerah fuzzy A, daerah fuzzy B, dan daerah fuzzy C. Daerah fuzzy A agak terlalu kecil yang diarsir, sedangkan untuk yang di B agak lebih sedang, atau sedangkan yang di C yang lebih tinggi. Ini input dari variabel tadi. Ini adalah yang telah digabungkan dari daerah fuzzy. Ini adalah outputnya, nilai yang diharapkan. Oke. Selanjutnya hasil dari perhitungan suatu sistem yang harus diuji nilai dengan melakukan perhitungan secara manual, sehingga dapat dibandingkan nilai contoh suatu nilai di tiap-tiap variabel yang akan dijadikan masukan ke dalam aplikasi ini. Kemanisannya itu 38, kebersihan kesegaran 10. Adapun tahap perhitungannya yaitu contohnya seperti ini. Kemanisan. Keluaran dari satu variabel fuzzy yaitu kualitas tebu. Variabel kemanisan. Dari 1 kemanisan hambar 0 sampai 25. 0 sampai 25. Sedangkan yang kemanisan keduanya ini kemanisan manis 13 sampai 38. 13 sampai 38, 13 sampai 38. Ini yang manisnya. Sedangkan kemanisan sangat manis 25 sampai 50, 25 sampai 50. Jadi yang ditanyakan permintaan 34 potong barang dalam himpunan fuzzy. Sangat manis. Berarti yang di trap sim ini.
Permintaan yang 34 itu 34 berarti himpunan padi yang sangat manis. Berarti di sini X lebih besar dari 38. Berarti 38 di sini berarti 50 kurang 38. 50 kurang 38 12 gini ya. Ini kurang nilai X-nya di sini. X-nya tuh di sini. X 50 kurang 38. 50 kurang 38 baru 50 dikurang nilai puncak dari sangat manis ini. Oke, kita tarik 38. 38 berarti 50 kurang 38 dibagi 50 kurang 38. Hasilnya 12 dibagi 12 sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kebersihan. Variabel kebersihan. Variabel kebersihan itu variabel kebersihan bersih 0 sampai 5. Sampai 5 kebersihan cukup bersih 3 sampai 7. 3 sampai 7 kebersihan kotor 5 sampai 10. 5 sampai 10. Kebersihan yang dipertanyakan kebersihan 3 berada dalam himpunan padi bersih. X lebih kecil dari 3. Hasilnya 0,8. Kebersihan 3 dengan 0,8 berarti 3. 3 berarti X-nya ada di sini. X-nya di sini berarti 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 baru dibagi 5 dikurang nilai puncak bersih kita 2,5. 5 dikurang 3 dibagi 5 dikurang 2,5. Ini sih. 2 dikurang 2,5 hasilnya 0,8. Mungkin itu. Ini hasil dari variabel. Selanjutnya kesegaran, variabel kesegaran. Variabel kesegaran segar 0 sampai 24. 0 sampai 24. Ini tidak sampai ya di 25. Ini 24. Kesegaran cukup segar 12 sampai 38. Kesegaran cukup segar 12 sampai 36. 12 sampai 36. Kesegaran tidak segar 24 sampai 48. Kesegaran 10 berada kesegaran tidak segar 24 sampai 36. Kesegaran 10 berada dalam himpunan padi segar. X lebih kecil dari 12 sama dengan 1. Berarti 12 berada di segar. Segar itu di sini 12 di sini. Di sini X-nya X berarti 24 kurang 12. 24 kurang 12 baru kita tarik nih puncaknya. Ini 12 di puncaknya 25 12. Berarti 25 kurang 12 dibagi 25 kurang 12. 24 kurang 12. 24 kurang 12 dibagi 24 kurang 12. Hasilnya 1. Oke, selanjutnya. Ini adalah variabel kualitas input. Itu 3 ada di rendah, sedangkan bagus ada di 7. Variabelnya. Selanjutnya, ini adalah output dari ketiga manis, kebersihan, kesegaran. Ini adalah output dari 3 variabel. Oke, selanjutnya implementasi.
Implementasi if manis is jika tidak hambar, or kebersihan is jika cukup bersih, or kesegaran is not segar, dan kualitas tebu is not bagus. Sama dengan 1. Manis, kedua manis is not manis, or kebersihan is not bersih, or kesegaran jika tidak cukup segar. Kualitas tebu is not bagus. 1. Manis, ini sama dengan 1. Manis is not sangat manis, kebersihan is not sangat kotor, or kesegaran is not sangat segar, dan kualitas tebu is not rendah, sama dengan 1. Nomor 4. If not manis, or kebersihan is not cukup bersih, or kesegaran is not tidak segar, dan atau kualitas sama dengan 1. Manis is hambar, or kebersihan is kotor, or kesegaran cukup segar, dan kualitas tebu is rendah, sama dengan 1. Sama 1 hasilnya. Oke. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasannya, pengujian sistem telah dijelaskan mengenai implementasi antara muka, maka pada bagian ini akan dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan hasil analisa secara konvensional yang memiliki pabrik gula Kerebung. Sistem ini dianalisa agar penerapan teori keadaan ke dalam program dapat sejalan dengan kondisi asli di lapangan, sehingga jika dihitung baik secara manual maupun dengan perhitungan program menghasilkan nilai yang tidak jauh beda. Aplikasi ini diharapkan memberi solusi atau cara baru melakukan proses pertemuan kualitas tebu. Berikut ini dijelaskan pengujian sistem dan nanti akan didapatkan nilai akurasi diperoleh dari hasil penentuan kualitas tebu yang dapat secara konvensional atau hasil penentuan kualitas tebu yang ada dalam sistem. Selanjutnya, apa yang kamu harus dapatkan dari paper tersebut? Dari paper tersebut yang saya dapatkan harus mampu mengatasi permasalahan penentuan kualitas tebu dan membangun sebuah aplikasi dan mengimplementasikan metode Fazli Mamdani untuk memilih tebu yang berkualitas pada produksi gula. Dalam menentukan kualitas tebu digunakan logika Fazli sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input berupa variabel kemanisan, kebersihan, dan kesegaran, dan diproses untuk mendapatkan output berupa variabel suatu kualitas tebu. Dari hasil pengujian dan analisa perhitungan menggunakan metode Fazli Mamdani didapatkan nilai akurasi sistem sebesar 60%. Hal ini terjadi karena kualitas yang dapat dari tempat survei masih motonorit, nilai ketidaksegaraman, karena yang diutamakan adalah berjalan proses memproduksi daripada kualitas tebu yang akan diolah. Baik, selanjutnya. Apa yang harus dikembangkan dari penelitian tersebut? Dari penelitian tersebut, dari jurnal penelitian tersebut yang dapat dikembangkan yaitu dengan mengimplementasikan metodologi Fazli Mamdani yang dapat menjadi pertimbangan mengambil keputusan dari memilih tebu berkualitas yang nanti akan menghasilkan kualitas tebu diproduksi. Maksud dari ini yang akan dikembangkan, kita dapat mengimplementasikan logika Fazli Mamdani agar kualitas tebu tersebut akan lebih baik diproduksi untuk gula tersebut. Ini yang dapat dikembangkan dari jurnal tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Implementasi metode logika Fazli Mamdani dapat menjadi pertimbangan menjadi pengambilan keputusan dalam memilih tebu berkualitas yang akan diproduksi. Dalam kesimpulan nomor 1 ini, kita dapat melihat pertimbangan untuk kita untuk produksikan untuk membuat dari kesimpulan ini. Yang pertama. Sedangkan yang kedua, dari hasil pengujian sistem nilai akurasinya 60%. Hal ini terjadi karena kualitas yang sangat dapat dari tempat survei masih motonorit yang kita tidak segeran karena diutamakan adalah berjalannya proses produksi dan
karena diutamakan adalah berjalannya proses produksi dari kualitas tebu yang akan diolah. Maksudnya ini adalah survei yang tidak seragam karena semua tebu itu tidak sama karena akurasinya itu 60%, maka kualitas tebu akan diutamakan adalah perjalanan proses produksi daripada kualitas tebu yang akan diolah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang pertama Supriyadi Ahmad 1992 rendemen tebu dari liku-liku permasalahannya Yogyakarta Canisius. Yang kedua Suwarto UK Optivinity 2012 budidaya 12 tanaman perkebunan unggul Jakarta Penerbangan Surabaya. Ini adalah link dari jurnal tersebut. Daftar dari jurnal diakses pada tanggal 30 April 2012. Mubrianto yang keempat Mubrianto dan Daryanti 1991 Gula Kajian Sosial Ekonomi Yogyakarta Aditya Media. Yang kelima Kusuma Dewi Sri 2002 Artificial Intelligence Teknik Aplikasinya Yogyakarta Gerah Ilmu. Turban Efrain Aronson Jaya 2001 Dexian Super System and Intelligence System 6TH at Precision Health Super Sedal Level NJ. Yang ketujuh Kusuma Dewi Sri Hari Purnomo 2010 aplikasi logika fuzzy untuk mendukung keputusan edisi 2 Yogyakarta Gerah Ilmu. Selanjutnya, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.